Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri Enam Pula atau yang mewakili, yang kami hormati teman-teman rekan sejawat guru pada SD Negeri Enam Pula yang berbahagia di hari ini, Ibu Ida selaku guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Sebagai insan yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat kasih sayang, alhamdulillah kita semua selalu diberkahi, diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung di hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita menuju ke acara selanjutnya, izinkan saya membacakan siang hari ini yang pertama pembukaan yang telah kita lewati bersama, sambutan kepala sekolah atau perwakilan, paparan materi aksi nyata desiminasi calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 oleh Ibu calon guru penggerak Ibu Ida SPD, dan doa Bapak Ibu untuk tidak membuang waktu, kita langsung saja ke acara selanjutnya, sambutan kepala sekolah yang mewakili. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru terbaik pada SD Negeri. Sama-sama mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayah Allah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti satu agenda dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 oleh rekan guru kita Ibu Ida Akubu terkait dengan destinasi tentang aksi nyata budaya positif modul 1.4. Tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya. Insya Allah suatu kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pada SD Enam Pula, saya hormati Ibu Ida Akubu selaku calon guru penggerak angkatan 11. Singkat saja terkait dengan desiminasi aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini harapan saya kita Bapak Ibu berdistribusi dalam kegiatan ini. Tidak hanya itu, selain mendengarkan, harapan saya Bapak bisa memahami dan mengimplementasikan apa yang nanti disampaikan oleh Ibu Ida kepada diri kita. Kemudian semoga di pendidikan guru penggerak angkatan yang berikut SD Negeri Enam Pula bisa berkontribusi untuk mengikuti atau mencalonkan diri mengikuti tes calon guru penggerak, karena sesuai dengan moto sekolah kita, yaitu menunjukkan peserta didik yang berakhlak mulia, berkarakter, berprestasi, dan kita sebagai guru juga harus demikian. Nah, sebagai moto dari guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan, jadi teman kita hari ini dia mencoba untuk menggerakkan Bapak Ibu pada destinasi hari ini. Semoga apa yang disampaikan nanti Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelas
dan dapat berguna bagi kita, anak didik kita, masyarakat dan bangsa kita dengan tujuan untuk membentuk generasi-generasi muda yang berkarakter sesuai dengan moto sekolah kita. Harapan saya juga semoga destinasi ini Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai selesai. Apa yang belum Bapak Ibu pahami bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Ida, calon guru penggerak kita. Dan tidak hanya itu, Bapak Ibu bisa aktif dalam sebentar apabila ada diskusi Bapak Ibu bisa berperan aktif. Demikian sambutan dari saya selaku perwakilan dari Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan Bapak Ibu. Selanjutnya akan kita dengarkan pemaparan materi aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 Ibu Ida Akudu. Terima kasih Ibu Emma selaku moderator. Ya. Apa kabar teman-teman guru semuanya? Alhamdulillah baik. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kita bisa berkumpul di ruangan sederhana ini dalam rangka diseminasi budaya positif modul 1 pendidikan 4 pendidikan guru penggerak angkatan 11. Tanpa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya yang mana telah memperjuangkan kita dari zaman ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang terhormat Ibu kepada Ibu Nur selaku mewakili kepala sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan guru SD Negeri 6 Bulan. Ya, sekali lagi apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah memberikan waktu untuk sempat hadir di ruangan ini guna mengikuti kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif modul 1.4. Iya Bapak Ibu, saya langsung saja. Tugas ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak untuk menyelesaikan salah satu tugas di modul 1.4. Ya, di mana modul 1 ini terdiri dari 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Iya, modul 1.4 ini adalah salah satu kegiatan di mana kita sebagai seorang calon guru penggerak ditugaskan untuk mensosialisasikan apa yang kita dapat di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya sebelum saya masuk pada inti materinya, di sini saya tidak menggurui atau saya tidak menunjukkan bahwa saya ini lebih yang lebih pintar atau yang lebih unggul dari Bapak dan Ibu. Mungkin juga Bapak dan Ibu lebih tahu daripada saya. Iya. Selanjutnya sebelum kita masuk pada materi, kita revisi dulu. Kita briefing dulu ya, Bapak Ibu bisa tidak? Bisa. Oke, baik. Berdiri ya. Kita
kita goyang dulu. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we can see it. It's through the wire that we crash, leaves fast. Oh yeah, it's through the wire that got leaves fast. Oh yeah. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, guess we can see it. It's through the wire that we crash, leaves fast. Oh yeah, it's through the wire that got leaves fast. Oh yeah. It's through the wire that got Ya. Baik Bapak Ibu, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah kita melakukan speaking tadi? Senang. Otot-otot kita yang tadi kaku berarti sudah tidak tegang lagi. Oke. Kita langsung saja untuk tidak membuang waktu. Aksi nyata modul 1.4 inseminasi budaya positif. Ya baik Bapak Ibu, selamat datang pada guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu guru hebat, sebagai guru yang baik kita harus dapat menerapkan konsep budaya positif. Ada 7 konsep budaya positif ya Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah budaya positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, sisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan keras. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya, ini adalah 7 poin yang termasuk di dalam konsep budaya positif di dalam modul 1.4. Ya, kita masuk pada poin pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyiapkan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, yakni dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, profil pelajar Pancasila tidak asing lagi ya buat kita. Profil pelajar Pancasila ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Ya.
Bapak Ibu, ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif adalah efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, berikut, berubah paradigma respon menjadi posisi kontrol. Iya, di situ ada stimulus respon dan ada yang namanya teori kontrol, Bapak Ibu. Iya, stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu kita sama. Namun di teori kontrol, realitas atau kebutuhan itu adalah berbeda. Yang kedua, semua orang itu melihat sama pada stimulus respon. Namun di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon. Namun teori kontrolnya itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang berikutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun pada teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke, yang berikut, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Namun teori kontrolnya mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya adalah pemaksaan pada saat tunjukkan gagal. Itu ada pada stimulus respon. Sementara pada teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Itu stimulus respon. Sementara di posisi teori kontrol itu modelnya berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Iya, Bapak Ibu, disiplin positif. Kita masuk pada konsep yang kedua, yaitu disiplin positif. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di benak Bapak Ibu itu disiplin positif itu seperti apa? Mungkin ada gambaran dari Bapak Ibu. Contohnya misalnya disiplin positif. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu apa itu disiplin positif? Ya, boleh dicontohkan juga boleh. Contohnya disiplin positif. Sekolah tepat waktu. Ya, bagus sekali. Yang lain? Cara membentuk sikap mandiri anak. Untuk di sini itu di sekolah itu berpakaian seragam yang rapi, tidak boleh bolos sekolah, datang tepat waktu. Yang dimaksud dengan disiplin positif ialah sesuatu proses yang sifatnya baik, bagus yang harus kita terapkan pada peserta didik. Ya, teman-teman tadi sudah menjelaskan, yaitu masuk berangkat dari rumah ke sekolah tepat waktu dan berpakaian yang ganjil yang lebih utama lagi disiplin di dalam kelas. Makasih. Iya, baik. Yang dikatakan oleh Bapak dan Ibu semuanya itu adalah bagian dari budaya positif. Semuanya benar ya. Iya. Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang mana tadi? Nilai-nilai yang tadi sudah Bapak Ibu sebutkan. Misalnya ada disiplin, ada juga tanggung jawab. Oke. Iya. Nilai-nilai kebajikan di sini. Nilai-nilai kebajikan berdasarkan dari institusi pendidikan
Ada profil pelajar Pancasila yang tadi sudah kita sebutkan, ada 6 elemen: beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, keempat berkebenekaan global, kelima bergotong royong, dan keenam kreatif. Iya, ada juga masuk di dalam primary learning program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, hati percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Iya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki intrinsik bukan eksplisit. Ya. Apa tujuan dari disiplin positif? Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk dapat melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Ya, Bapak Ibu, saya meminta kepada 2 orang guru kita untuk maju ke depan. Kita melakukan sebuah permainan menggenggam tangan. Ibu Ayu sama Ibu siapa yang bersedia satunya? Boleh. Ibu Ayu, Ibu Ati, angkat tangan. Ya. Tugas Ibu Ayu berusaha merayu sampai tangan dari Ibu Ati harus terbuka, dan Ibu Ati juga harus bagaimana seakan-akan di dalam tangan itu ada sesuatu yang tidak bisa dilihat atau direbut oleh seseorang. Jadi harus bagaimana posisi Ibu Ayu dengan posisi Ibu Ati. Jadi Ibu Ayu harus berusaha mau dikasih dengan uang, mau dengan emas, dengan kumparan emas, terserah. Caranya bagaimana sampai anak Ibu Mbak. Ya, baik, silakan. Jadi dirayu jangan sampai Menghadap kamera. jangan ada sesuatu yang harus harga yang paling berharga. Iya, 10 menit saja, tidak boleh lama. Dia mau, iya. Oh ada, iya, baik. Iya, sudah selesai. Oke. Iya, tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Belum. Selesai. Iya. Oke. Apakah tangan si A tadi terbuka? Tidak. Si B bisa membuka tangan si A? Tidak. Iya. Oke, baik. Ini namanya adalah disiplin itu adalah posisi kita mengontrol bagaimana seseorang bisa mengontrol kita punya diri. Kita jangan biarkan orang lain dapat mengontrol diri kita walaupun kita diberikan uang emas. Nah, jadi disiplin itu bukan aturan ya Bapak Ibu. Disiplin itu bukan aturan, tapi itu adalah kontrol diri, mengontrol diri. Oke, baik, terima kasih Ibu Ati sama Ibu Ayu. Iya. Jadi kesimpulannya, kita sendirilah yang memegang kontrol penuh hati kita, tetapi kitalah yang mengizinkannya sehingga dia bisa mengontrol diri kita. Dan ini terjadi di mana? Terjadi pada diri kita. Karena kita kadang-kadang memaksa kehendak kita kepada siswa. Apa yang kita berbuat itu kita lakukan kepada siswa. Ternyata itu Bapak Ibu itu salah. Iya. Kadang-kadang kita bilang kepada siswa, kita bilang
motivasi. Ibu Ema, motivasi bisa? Apa itu motivasi? Iya, dorongan. Motivasi itu adalah dorongan. Iya, motivasi perilaku manusia adalah dorongan yang timbul dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Iya, Bapak Ibu, saat bumi memahami motivasi ketiga perilaku manusia, maka kita dapat memilah motivasi perilaku yang ada pada diri murid. Jika murid itu memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, berarti motivasi itu berasal dari motivasi eksternal. Iya, berasal dari motivasi eksternal murid. Yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, sebagai guru harus berupaya untuk menumbuhkan motivasi itu yang ada pada diri siswa. Munculnya dari mana? Itu namanya motivasi internal. Dan sebagai guru seharusnya menghindari hukuman, pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar bisa meminimalisir motivasi eksternal di dalam dirimu murid. Ya, contohnya Bapak Ibu, kita datang di sekolah itu karena berdasarkan hukuman, datang tempo dari awal karena takut karena ada hukuman. Berarti itu masuk ke dalam diri kita, yaitu eksternal. Iya. Lalu kita datang sekolah lebih awal, lebih pagi karena muncul karena ada kita ingin mendapatkan penghargaan. Penghargaan misalnya, berarti itu muncul dari eksternal. Iya, bukan dalam diri kita. Namun kalau kita datang tempo lebih awal pagi, datang ke sekolah, muncul dari dalam diri kita, berarti kita menghargai diri sendiri, kita menghargai diri sendiri. Iya, berarti itu muncul dari dalam motivasi internal. Iya, bisa Bapak Ibu? Oke. Rencana mau tiba-tiba, lalu konsekuensinya terjadi yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang berikutnya restitusi. Tidak hanya melibatkan murid, namun juga menemukan kontrol diri pada anak untuk bisa menyadari kenapa mereka melakukan sebuah tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar lebih baik ke depan. Ya, menurut Bapak Ibu, motivasi mana yang kita inginkan kepada murid kita? Motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Motivasi yang mana? Motivasi yang pertama, kedua itu muncul dari luar diri. Berarti kita ini motivasi yang iya, motivasi yang ketiga, motivasi dalam diri. Baik. Berikutnya adalah konsep yang keempat, kebutuhan utama dasar manusia. Ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, Bapak Ibu, ini studi kasus Ibu Siti guru pelajaran. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas 6. Joni namanya. Beberapa anak mengeluh Joni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai Ibu Siti, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda apa alasan Joni melakukan hal tersebut?
Dasar Manusia. Oke. Iya. Alasan Joni yang pertama, karena lapar, orang tuanya tidak bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi adalah Bapak Ibu apa? Kebutuhan dasar. Iya, dia ingin bertahan hidup. Oke. Alasan yang kedua, karena dia merasa senang teman-temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkannya kepada guru, gurunya memberitahukan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya juga memperhatikan dia. Iya, berarti ini masuk pada kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut. Alasan yang ketiga, karena temannya merasa takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya dia sedang memenuhi kebutuhan dasar yang kekuasaannya. Oke, dia ingin menguasai dirinya. Seperti itu. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makan yang dibawakan oleh ibunya. Mungkin bekalnya itu saja, menu-menu itu saja, sehingga dia merasa bekal dan dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya. Jadi kebutuhan apa yang dia butuhkan? Kebebasan. Oke. Alasan yang kelima, karena ia melakukannya iseng-iseng, terus dia menikmati ekspresi wajah dari teman-temannya. Iya. Jadi kebutuhan ini adalah termasuk dalam kebutuhan kesenangan. Iya. Lanjut. Ya. Program disiplin positif berpusat pada murid itu dikembangkan oleh Dian Gozen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi yang kita masuk sekarang ini adalah 5 posisi kontrol, konsep yang kelima, Bapak Ibu. Posisi manakah yang sering kita perankan kalau selama ini kita perankan di dalam kelas sebagai guru, sebagai teman anak siswa, bagaimana kita belajar membuat suasana kelas yang aman, yang betah untuk siswa belajar di dalam kelas. Ada juga yang lain? Di posisi manakah sering? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini tidak lari dari, ini fakta dan akurat yang posisi kita guru itu kebanyakan pada posisi pemarah kan, memberi hukuman dan membuat siswa merasa bersalah. Contohnya, kamu begitu ke si bikin ibu kecewa. Nah, nanti dari situ ibu rasa bersalah bahwa dari peserta didik itu tidak baik. Jadi posisi kontrol yang paling utama itu guru sebagai manajer. Demikian dari saya. Kalau Bapak Wai, di posisi manakah yang sering diperankan selama ini? Terima kasih Ibu. Penjelasan Ibu tadi itu ada saya kutip dengan penghargaan ini tuh tidak boleh kasih buat siswa karena itu baik ya, menurut penjelasan Ibu tadi begitu. Jadi maksud Ibu untuk penjelasan yang tidak boleh kasih penghargaan buat siswa yang dianggap itu dia itu selalu buat masalah atau kasus di dalam kelas. Maksud Ibu begitu? Tidak, Pak Wai, bukan. Maksud untuk pemberian penghargaan itu ketika siswa mendapat juara, lalu kita memberikan penghargaan berupa piagam, itu seharusnya kita jangan memberikan penghargaan seperti itu secara dalam jangka waktu yang panjang, karena efeknya nanti terhadap siswa yang lain yang tidak mendapatkan piagam. Seperti itu, Bapak Pawai. Kalau memberikannya dalam jangka waktu yang pendek, oke saja. Namun dalam jangka waktu yang panjang diusahakan jangan, karena nanti dampaknya negatif kepada siswa yang lain. Seperti itu. Jadi misalnya seperti penerimaan rapor Iya. Iya, bisa juga, tapi jangan
secara terus-menerus, karena dampaknya nanti ada juga dampak yang negatif. Atau mungkin teman lain yang bisa menambahkan. Saya mencoba menjawab apa yang disampaikan Pak Wai. Maksudnya seperti ini, penghargaan itu tidak terus-menerus memberikan kepada siswa, karena nanti membuat siswa itu terbiasa dia melakukan satu tindakan itu karena iming-iming untuk mendapat hadiah dari guru, penghargaan. Jadi yang diharapkan Bapak Ibu itu motivasi dari siswa intrinsik, dia mau berbuat sesuatu itu dari kesadaran dirinya, tidak dari penghargaan dia dari guru-guru. Itu yang diinginkan guru atau program guru penggerak itu, bagaimana membangun motivasi intrinsik dari siswa, dan siswa berbuat sesuatu itu bukan karena ada penghargaan atau yang sebagainya tadi itu, tapi betul-betul dia memang bisa, tapi jangan berlarut-larut karena nanti jadi kebiasaan, dan dia ketika dia tidak diberikan penghargaan, nanti dia akan down, itu bisa dapat penghargaan lain, lalu teman yang lain juga ada di situ untuk diskriminasi toh. Nah, seperti itu. Seperti itu Bapak Wai. Jadi kalau pemberian penghargaan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang bisa mempengaruhi negatif seperti itu. Posisi kontrol manakah yang paling cocok diterapkan dalam menciptakan budaya positif, Bapak Ibu? Posisi mana? Tadi kan ada, iya, berarti Guru sebagai manajer, artinya guru bersama siswa mengatasi dan mencari solusi dari permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Iya, terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi kita sepakat posisi kita sebagai manajer, di mana kita seorang guru dengan siswa sama-sama mencari dari permasalahan ketika ada permasalahan yang kita hadapi. Oke, seperti itu. Iya, konsep yang keenam adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Oke. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja, Bapak Ibu? Ada yang mau menjelaskan? Ibu Amar? Terima kasih. Kita lebih respect ke keyakinan. Kita sebagai pendidik harus menanamkan kepada peserta didik untuk merasa percaya diri dan yakin akan sesuatu yang akan diperbuat itu adalah sesuatu yang positif. Jadi harus menanamkan dulu kepada siswa yakinnya apa itu yakin dan bagaimana pelaksanaannya. Mungkin ada yang lain pendapatnya mungkin berbeda dengan Ibu Anti. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin ada yang lain? Pak Wai bisa? Oke, Pak Wai. Terima kasih. Keyakinan kelas itu pertama-tama berdasarkan kesepakatan siswa dan guru. Disitulah terjadi kolaborasi, bagaimana keyakinan kelas ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari situ rapat bersama dengan siswa dalam kelas, sepakat untuk buat aturan yang berlaku dalam kelas. Misalnya kata terlambat, tidak selalu buat tugas, gitu. Kemudian berpakaian yang rapi, berpakaian hari Senin itu pakaian apa, pakaian hari Rabu itu hari apa, pakaian kostum itu hari apa. Kemudian salat juga pada waktunya. Itu hal-hal seperti itu dan kesepakatan siswa dan guru di situ. Terima kasih. Bagus sekali pendapat yang diberikan oleh Bu Anti dan Pak Wai itu, iya benar. Jadi itu adalah mengapa tidak keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Iya. Jadi bedanya peraturan itu, misalnya peraturan itu di sekolah. Kita ambil contoh yang di sekolah. Peraturan itu sudah dibuat oleh pihak sekolah, kepala sekolah di dalamnya dan rekan-rekan guru. Namun keyakinan itu beda. Keyakinan itu adalah seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Wai, bahwa keyakinan itu ada
kolaborasi antara guru dengan siswa, di mana mereka membuat peraturan-peraturan yang nantinya atau kesepakatan yang nantinya akan menjadi keyakinan mereka di dalam kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada persetujuan. Iya. Lalu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di sini? Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, oke, baik. Jadi nilai yang ada di sini adalah yang pertama kita adalah menyelamatkan atau keselamatan. Yang kedua kita adalah kesehatan. Seperti itu. Kita menggunakan masker. Oke. Iya. Konsep yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, jadi intinya ketika kita dihadapkan dengan siswa yang bermasalah, baik siswa bermasalah terlambat datang ke sekolah, siswa tidak membuat PR, siswa berkelahi dengan temannya, tindakan kita ambil itu adalah dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana kita sebagai seorang guru dengan siswa mencari bersama-sama solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Contohnya misalnya, Bapak Ibu, ketika ada siswa yang datang terlambat, berarti kita mengambil tindakan yang pertama dulu, menstabilkan identitas. Kita memanggil dia ke tempat suatu ruangan yang tertentu, lalu kita menanyakan kepada siswa tersebut kenapa sampai dia datang terlambat. Itu masuk pada menstabilkan identitas Bapak Ibu. Iya. Nanti dari situ dia menjawab kenapa sampai dia datang terlambat. Lalu kita masuk pada validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan kenapa alasannya sampai siswa itu terlambat datang ke sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Ya, Ibu. Kamu tentu punya alasannya mengapa kamu datang terlambat. Jadi nanti dia menjawab mungkin karena dia datang terlambat sekolah karena dia tadi malam main HP, terus di malaman. Iya, sehingga dia bangun kesiangan. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu tindakan yang kita ambil itu ketiga itu menanyakan keyakinan. Kita tanya nilai-nilai apa yang anak kita sudah langgar. Kita membuat keyakinan bersama. Jadi kita tanya kepada anak tersebut, kira-kira nilai keyakinan apa yang dia langgar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya, nanti dia menjawab. Karena ya saya datang ke sini tepat waktu. Jadi nilai apa yang ada di situ? Nilai konstitusi. Lalu kita sebagai orang guru mencari solusi dari nilai tersebut. Kita mencari solusi tindakan sehingga dia dengan sendirinya menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Jadi intinya untuk menyelesaikan masalah sebagai seorang guru kita harus menggunakan segitiga restitusi. Ini saja yang disampaikan. Mungkin ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada lagi. Alhamdulillah. Saya berharap materi yang sudah saya sampaikan, materi tentang budaya positif yang tadinya ada 7 konsep bisa diterima dengan baik dan bisa digunakan juga sebagai bahan Bapak Ibu ya implementasinya seperti ya. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tidak aku Bu, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 yang telah memaparkan materinya tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, dengan paparan materi yang
sudah diberikan oleh Ibu calon penggerak. Harapan Ibu Ida dan juga harapan kita semua, semoga di tahun-tahun berikutnya akan terlahir calon-calon guru penggerak yang notabene berada dari SD Negeri 6 Pula ini. Acara selanjutnya menentukan kepala sejenak dipimpin oleh Bapak Wahid. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita menutup acara atau kegiatan ini, marilah bersama-sama kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini. Marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini dengan penuh keakraban dan kebahagiaan ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan berkah dan ridha dalam acara yang kami laksanakan pada hari ini. Allahumma ya Tuhan kami, dengan telah berarti atau mengawali kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapatkan melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua para guru-guru SD Negeri 6 Pula ini, dan Engkaulah tumbuhkan rasa persaudaraan kami, persatuan dan kokoh di antara kami yang kami berjanji dengan baik dan utuh. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kesalahan kami, dosa-dosa pimpinan kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenakan doa dan titah kami sebagai guru SD Negeri 6 Pula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbiyal azim. Ijazat amma fasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk tetap semangat mendengarkan paparan materi dari materi yang telah disampaikan oleh calon guru penggerak kita. Mungkin sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apakah kamu tahu alasan ibu memanggil kamu? Saya tahu Bu, karena saya datang terlambat. Baik, ini apakah terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik Bu. Tidak baik ya. Terlambat itu adalah perbuatan yang tidak benar. Baik, Yuni, setiap manusia pasti akan melakukan kesalahan. Juga pernah melakukan kesalahan itu. Namun di sini ibu tidak mencari kesalahan Yuni. Ibu ingin mencari solusi dari masalah keterlambatan Yuni datang ke sekolah. Coba ceritakan, tentunya kamu punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Karena tidur semalaman Bu. Kira-kira tadi malam kamu tidur jam berapa? Kenapa kamu tidur semalaman? Setelah belajar saya dikira main HP. Oh, kamu main HP, main game ya? Masih ingat dengan keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama dengan teman-teman? Masih Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang kamu lakukan? Harus datang tepat waktu Bu. Menurut kamu, datang tepat waktu itu penting buat kamu? Penting karena dengan datang tepat waktu berarti kita untuk menghargai waktu dan rezeki. Ya, betul ya. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat buat kita
seperti kita bisa menghargai orang lain yang ada di sekitar kita, dan seperti kita juga tidak menumpuk, dan kita juga melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya merasa juga terlambat, saya mohon maaf. Oke, iya ini setiap yang sudah kamu ambil itu menunjukkan itu sudah cukup baik. Menurut kamu, kamu lakukan atau kamu tidak datang terlambat lagi? Saya tidak akan bergerak lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, baik ini kamu sudah mendapatkan solusinya, dan juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Oke, terima kasih ya Yuni. Kamu segera kembali ke kelasmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni, siswa kelas 5C. Terima kasih Bu Guru, saya senang sekali sudah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi main HP untuk tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman sejawat Ida Akubu. Saya bersama Kasum Wanisa. Setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi terkait budaya positif yang diberikan oleh Ida Akubu, sangat tertarik dengan konsep tentang segitiga. Restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Selama ini saya menyadari bahwa pemberian hukuman kepada siswa itu ternyata salah. Seharusnya sebagai guru untuk menghadapi siswa yang melakukan kesalahan harusnya diselesaikan dengan menggunakan segitiga. Nah, kemudian dengan segitiga restitusi di mana siswa mencari solusi dari permasalahannya sendiri. Semoga ilmu yang Ibu Ida Akubu berikan ini semoga manfaat bagi kita Bapak Ibu Guru SD Negeri 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya membuat keyakinan kelas bersama ibu guru dan teman-teman saya. Secara bermusyawarah, keyakinan kelas sangat penting agar siswa tertib dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifat Rizky Agani. Hari ini saya senang sekali membuat keyakinan kelas. Kami berdiskusi bersama dengan ibu guru. Bagi saya keyakinan melatih kita berdisiplin. Assalamualaikum.